Oke, kalau kali ini kita akan ngebahas tentang politik Islam. Jadi ada apa sih yang ada di dalam politik Islam ini, mulai kayak dari pengertian, fungsi, dan juga lain-lainnya. Kali ini kita udah kedatangan tiga tamu yang paham nih tentang politik Islam. Bisa kenalan dulu nih siapa aja yang bakal hadir dalam uh, pengenalan tentang politik Islam ini. Untuk pertama, perkenalkan nama saya Fauzan Aziz. Halo, saya namanya Permana Sudi. Oke, baik di sini ada Pram, Farel, dan juga Fauzan. Jadi kalau ngomongin politik Islam, mungkin awal-awal yang bakal kita bahas itu pengertian sendiri ya. Untuk pengertian politik Islam itu apa dan uh, apa aja sih bagian penting dari pengertian politik Islam ini mungkin bisa dijawab di antara kalian bertiga. Di pertama ini kita akan ngebahas pengertian politik Islam dulu ya. Dari pengertian politik Islam tersendiri, politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut disebut fiksiasah. Fiksiasah dalam konteks keterjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam atau politik Islam. Secara bahasa fikih adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siasah sedangkan siasat tersendiri adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim mengartikan fiksiasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslihatan dan lebih jauh dari kemudaratan. Serta sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya, bahkan Allah menetapkannya pula. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiksiasah adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya. Pembahasan di atas dapat diartikan bahwa politik Islam dalam kajian Islam disebut fiksiasah. Oke, baik. Kalau udah ada pengertian politik Islam tadi, politik Islam berarti diartikan dalam kajian Islam itu disebut fiksiasah ya. Berarti di situ selain ada pengertian, pasti juga ada fungsi nih penerapan politik Islam itu apa gitu. Oke, berarti untuk fungsi politik Islam sendiri itu ada 5 ya. Terus ada pengaturan kehidupan sosial, penegakan syariat, pelayanan, dan masih ada yang lainnya. Dan selanjutnya kita ngomongin tentang nilai-nilai dasar. Mungkin di antara kalian ada yang tahu tentang nilai-nilai dasar bisa disebutin. Sebenarnya kalau buat nilai dasar itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma kalau bisa disimpulin, nilai dasarnya ada 10. Yang pertama itu ada keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, ada kemestian memberikan perdamaian daripada permusuhan.
Lalu yang ketiga ada kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah hidayah. Lalu yang keempat ada kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima ada keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Lalu yang keenam ada keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Lalu yang ketujuh ada kemestian menaati Allah dan Rasulullah serta ulul amri. Yang kedelapan ada kemestian peredaran harta dan seluruh lapisan rakyat. Lalu yang kesembilan ada keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam. Dan yang terakhir itu ada keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Oke, setelah ada nilai-nilai dasar itu tadi, kita lanjut ngomongin tentang prinsip-prinsip utama sistem politik Islam. Mungkin bisa disebutin. Untuk prinsip-prinsip utama sistem politik Islam sih ada banyak yang bisa dijelaskan dari kami. Yang pertama itu ada musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentakdiran umat. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu ada keadilan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya itu secara luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami istri dan di antara ibu bapak dan anak-anaknya. Yang ketiga itu ada kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteruskan kepada ma'ruf dan kebajikan, menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Yang keempat itu ada persamaan. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab. Menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang, perlembagaan dan persamaan dibawa kuat oleh kuasa undang-undang. Yang terakhir itu ada hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintahan. Hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindakannya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentakdiran negara dan umat. Oke, berarti ada 5 ya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian-bagian siasat. Baik, bagian-bagian biasa bisa disimpulkan ada 4 ya. Terus untuk selanjutnya, mungkin kita akan menjelaskan dan menjelaskan apa sih tentang sejarah politik Islam itu sendiri. Kalau untuk sejarah politik Islam di Indonesia itu sebenarnya dimulai dari kedatangan Islam di Indonesia.
Islam itu datang pada abad ke-13, lalu munculnya juga ada kerajaan Islam di dari abad 13 sampai abad ke-16, seperti kerajaan Pasar di Aceh, terus di Jawa. Itu periode di mana mulai mengaruhi politik dan kehidupan sehari-hari di luar. Lalu habis itu ada kerajaan Belanda, itu di mana tidak terjadi. Namun pada saat Belanda kita banyak mengangkat tokoh penting dari Islam yang benar-benar melawan Belanda dan meraihkan kemerdekaan. Seperti ada Pangeran Diponegoro, Saudara Muhammad Hatta, dan Muhammad Syekh. Terus lanjut juga politik Islam modern itu dimulai setelah kemerdekaan. Politik Islam terus menjadi kekuatan penting dalam pemerintahan Indonesia. Ada beberapa politik Islam aktif seperti Partai Masyumi, PPP, Partai Persatuan Pembangunan, dan PLN. Lanjut juga konflik dan reformasi. Indonesia itu mengalami politik dan agama pada tahun 1960-an dan 1990-an selama era reformasi tahun 1998. Kebebasan agama dan toleransi menjadi fokus penting dalam politik Indonesia. Selama periode ini, beberapa kelompok konservatif tumbuh dan lama dipegang politik dan lahirlah kebebasan Islam di pemerintahan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menjadi presiden yang berasal dari agama Islam dan agama Islam terus mempengaruhi politik dan kebijakan negara ini. Jelas yang pengertian yang ada buat Islam sendiri. Mungkin teman-teman politik Islam pasti akan ada dalam politik Islam. Mungkin di antara kalian yang tahu
menjelaskan perjuangan dari ayah dan juga anaknya. Mungkin satu lagi buat penutup kita dapat membahas tentang politik Islam ini. Oke, untuk hadis tersendiri tentang politik Islam itu ada dari hadis Abu Bakar, seorang pemimpin yang diangkat atas sekelompok orang dan dia tidak melindungi kepentingan mereka dan tidak menjadikan solusi untuk persoalan-persoalan yang ada di kalangan mereka, maka Allah tidak akan menerima dari mereka kesolatan dan sedekah mereka. Hadis ini menekankan pentingnya pemimpin dalam melindungi dan melayani kepentingan rakyatnya. Pemimpin yang diangkat harus bekerja untuk kepentingan umum dan mencari solusi untuk masalah yang ada. Hadis ini terutama mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam politik Islam tersendiri. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu ya penjelasan tentang politik Islam sudah cukup banyak, sudah cukup detail dan lengkap. Mungkin kita pamit undur diri. Saya sebagai host dari Alex Plasio dan tamu saya ada 3. Bisa disebutkan siapa aja untuk mengakhiri sesi kali ini. Gak bisa. Politik. Pakar politik dari ini di Jakarta. Coba kita bikin outro tersendiri aja. Ntar yang terakhir dikit. Enggak itu hancur banget. Itu nggak bisa coba ditahan aja. Mungkin itu aja penjelasan dari kita, sudah cukup lengkap dan jelas ya tentang politik Islam itu sendiri. Saya sebagai host di Alex Plasio pamit undur diri dan peserta sesi kali ini. Oke, terima kasih perhatiannya untuk kalian dari kami. Yang pertama itu dari saya Fauzan dan Aziz. Dan saya yang Pramana Sobi. Sekian dari kami. Terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.